Halo guys, David di sini dan ini adalah Logitech G29 Driving Force. Jadi akhir-akhir ini saya lagi seneng main game balapan dan simulasi mobil buat ngisi waktu. Biasalah kalau mau main CSGO, teman-teman udah pada nggak main lagi. Jadi ya nyantai nyetir truk di Euro Truck Simulator 2 aja lah. Ngomong-ngomong, game ini recommended banget buat tipe gamer super santai kayak saya. Woles banget gameplaynya. Nah, karena saya penasaran sama pengalaman simulasi yang lebih nyata lagi, saya pun nyoba nyari-nyari rekomendasi steering wheel di internet. Dan Logitech G29 adalah salah satunya. Seri G29 atau G29 adalah seri lanjutan dari G27 buat ngedukung konsol generasi terbaru kayak PS4. PS3 juga bisa, tinggal pindahin aja switch yang ada di balik setirnya. Kalau mau dipakai di PC, kita setel di mode PS4. Secara penampilan, seri G29 kelihatan cukup beda sama G27, terutama penempatan tombol-tombolnya. Di G29, semua tombol diposisiin supaya bisa dijangkau oleh jari walaupun tangan kita sedang lengket ke setirnya. Saya juga suka sama aksen-aksen warna yang dikasih Logitech ke beberapa tombol di steering wheel ini. Kayak warna biru di tombol L2 sampai R3, sama aksen warna merah di putar-putaran ini. Saya nggak tahu namanya apa, tapi fungsinya buat pilih kustomisasi setting dalam balapan kayak braking bias, traction control, dan lainnya. Bagian atas setir ini juga dikasih lingkaran warna biru. Selain berfungsi buat nandain orientasi setir yang benar, warna biru ini juga bikin desainnya jadi lebih manis. Nggak cuma enak di mata aja, G29 juga kerasa mantep di tangan berkat pemakaian bahan kulit buat ngelapisin lingkaran setirnya. Saya sering bermain F1 2016 selama 2 jam lebih dan tangan saya tetap betah buat megang setir yang satu ini. Bagian yang kerasa agak ringkih di G29 adalah bagian yang jarang disentuh tangan. Contohnya bagian mounting buat nyangkutin setir ini ke meja. Mungkin pemakaian bahan plastik yang enteng di bagian ini juga diterapin supaya bobotnya nggak jadi berat-berat banget. Kalau terlalu berat, nanti malah kasih beban yang berlebihan ke meja. Lanjut ke bagian pedal. Bagian ini terdiri dari clutch, brake, dan throttle, atau kopling, rem, dan gas. Sama kayak layout di mobil beneran kok. Tekanan yang harus kita berikan ke masing-masing pedalnya juga mirip banget sama mobil beneran. Kalau bagian pedal gas terasa paling enteng, pedal kopling lumayan enteng, dan pedal rem terasa paling berat. Ketiga pedal ini terbuat dari aluminium yang solid banget, tapi sisa base-nya terbuat dari plastik. Yang saya kurang suka dari pedal ini adalah posisinya yang mudah kedorong maju kalau kita lagi nginjek rem kenceng-kenceng. Jadi saya harus kasih ganjelan biar posisinya lebih mantep. Mungkin posisinya bakal lebih mantep kalau kita taruh di atas karpet. Soalnya bagian bawah pedal ini udah disediain semacam gerigi supaya lebih nancep. Tapi nggak ngefek sih kalau ditaruh di atas ubin kayak lantai kamar saya. Nah, selama saya bermain menggunakan G29, saya ngerasain 3 perbedaan yang paling besar dibandingkan bermain menggunakan controller biasa. Yang pertama adalah kendali yang lebih luas. Dengan menggunakan sebuah steering wheel, kita bisa ngendaliin setiap belokan mobil dengan lebih mantap sampai ke satuan derajat yang paling kecil. Proses nancep gas dan nginjek rem pun kerasa lebih terkendali daripada mencet tombol trigger di controller biasa. Perbedaan kedua adalah efek dari force feedback. Bagian ini kayaknya nggak bisa diikutin oleh controller biasa. Dengan adanya force feedback, kita bakal ngerasain tekanan yang berbeda pada putaran setir ketika mobil kita berjalan di atas permukaan yang berbeda. Contohnya, mobil kita lagi jalan di atas permukaan rumput, pasir, gravel, atau waktu kita melibas curb di tepi-tepi sirkuit, setirnya bakal kerasa nggak stabil. Bahkan waktu kita lagi jalan di atas permukaan aspal yang agak kasar di Euro Truck Simulator 2 pun, setirnya bakal kerasa sedikit bergetar. Setirnya juga bakal kerasa berat banget buat diputer waktu truk kita lagi kebut-kebutan. Jadi kita bisa ngerasain kalau truknya bakal kebalik kalau kita paksain buat belokin truknya. Perbedaan ketiga adalah kita jadi bisa lebih nikmatin pengalaman yang ditawarin tiap game. Kalau kita pakai controller biasa, semua game mobil nggak kerasa jauh berbeda. Pokoknya tekan gas aja sama remnya, terus belok-belokin mobilnya. Kalau pakai steering wheel, kita harus tekan gas sama remnya, terus belok-belokin mobilnya. Ternyata sama aja deh. Tapi dengan menggunakan steering wheel, saya jadi bisa ngerasain betapa capeknya kaki dan tangan waktu nyetir mobil F1. Karena saya harus presisi buat ngerem dan ngegas di setiap pengkolannya. Ketika bermain Euro Truck Simulator 2, saya jadi lebih ngerasain betapa santainya nyetir truk di jalan tol Eropa karena jalannya mulus dan nggak pakai macet-macetan. Apalagi sambil dengerin radio. Mantep dah. Rasanya bakal susah buat balik ke controller biasa lagi.
Kesimpulannya, Logitech G29 ini recommended banget kalau Anda memang hobi bermain game balap atau simulasi mobil, karena pengalaman yang dikasih udah jauh berbeda. Tapi kalau Anda memang nggak hobi main game mobil, G29 jelas bakal menu-menuhin kamar doang. Mendingan beli keyboard atau beli mouse gaming aja dah. Harga G29 ada di sekitar 5 juta, dan kalau Anda minat beli, linknya udah saya taruh di bawah. Pastiin game yang Anda mainin udah kompatibel, karena game-game jadul kayak F1 2013 nggak bisa dimainin. Dirt Showdown juga harus di-setting-setting dulu biar bisa ngedetek steering wheel-nya. Tapi kalau game-game yang keluar 2 tahun belakangan sih harusnya nggak masalah, soalnya steering wheel ini udah keluar dari tahun 2015 kemarin. Harus jadi catatan juga kalau hard shifter di G29 dijual terpisah. Tapi karena saya biasanya pakai pedal shifter, saya jadi nggak ada keinginan buat beli shifter tambahan. Demikian review gadgetin untuk Logitech G29 Driving Force. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!